Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Java Fadila, dengan NIM 2306 112476. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan mengenai uh, permeabilitas uap air pada film dan plastik untuk memenuhi persyaratan uap teknologi pengemasan. Baik, pertama itu kita bahas tentang definisinya. Mari kita mulai dengan definisinya. Apa itu permeabilitas uap air? Permeabilitas uap air adalah kemampuan suatu material untuk dilalui oleh molekul uap air dalam konteks film dan plastik. Ini mengacu pada seberapa cepat uap air dapat melewati satu lapisan film atau lembaran plastik dari satu sisi ke sisi lainnya. Ini bukan sekadar pori-pori, tapi juga berkaitan dengan difusi dan kelarutan uap air di dalam material itu sendiri. Terus tujuan dilakukannya itu apa sih? Tujuan utamanya itu adalah menjamin kualitas produk, terutama untuk produk-produk sensitif terhadap kelembaban seperti makanan, obat-obatan, dan elektronik. Kemasan yang baik harus mampu melindungi produk dari paparan uap air. Terus yang kedua itu ada menentukan umur simpan. Dengan kita mengetahui laju permeabilitas, produk dapat bertahan dalam kemasan sebelum kualitasnya menurun akibat penyerapan atau pelepasan uap air. Lalu yang ketiga itu ada pengembangan material baru. Jadi untuk mendesain material kemasan dengan sifat barrier yang lebih baik untuk sesuai kebutuhan yang spesifik. Terus ada kontrol kualitas. Jadi dia memastikan bahwa material yang diproduksi itu memenuhi standar permeabilitas yang setelah ditetapkan. Terus apa sih fungsi permeabilitas uap air dalam aplikasinya? Fungsi permeabilitas uap air itu sangat krusial, terutama dalam aplikasi pengemasan. Yang pertama itu dia berfungsi sebagai barrier atau penghalang. Material ini dengan permeabilitas uap air rendah berfungsi sebagai barang yang efektif mencegah uap air masuk atau keluar dari kemasan. Ini penting untuk menjaga kerenyahan biskuit, mencegah obat-obatan menjadi lembab, melindungi komponen elektronik dan korosi. Terus yang kedua itu ada mengontrol lingkungan secara mikro. Dalam beberapa kasus permeabilitas uap air dapat diatur menciptakan lingkungan yang kelembabannya spesifik di dalam kemasan. Misalnya itu untuk produk pertanian yang masih bernapas atau respirasi. Yang ketiga itu dia sebagai indikator kinerja kemasan. Dia menjadi salah satu parameter utama untuk menilai seberapa baik suatu kemasan dalam melindungi produknya. Lalu kita masuk ke poin pembahasan yang keempat itu tentang jenis film dan plastik berdasarkan permeabilitas uap air. Dia ada berbagai jenis dengan karakteristik permeabilitas uap air yang berbeda. Yang pertama itu material dengan barrier yang tinggi. Contohnya itu adalah IVOH atau ethylene vinyl alcohol, dan beberapa jenis PVDC, polyvinyl chloride. Oke, material ini dia memiliki struktur yang molekuler yang tinggi, yang sangat rapat sehingga sangat sulit ditembus oleh uap air. Ini tuh cocok untuk produk yang sangat higroskopis. Lalu ada yang material barrier yang sedang, misalnya itu PET, polyethylene terephthalate, dan nilon. Mereka ini menawarkan pelindungan yang cukup baik namun tidak setinggi barrier yang tinggi tadi. Terus ada material permeable atau barrier rendah. Contohnya itu adalah PE, polyethylene, dan PP atau polypropylen. Material ini relatif mudah ditembus oleh air. Meskipun masih banyak digunakan untuk aplikasi di mana perlindungan uap air bukan prioritas utama atau untuk produk yang memerlukan yang produk yang masih bernapas atau masih berespirasi. Yang kelima itu ada pula poin kelima itu ada faktor yang mempengaruhi permeabilitas uap air. Faktor yang terakhir ini mari kita bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permeabilitas uap air. Yang pertama itu jenis polimernya. Ini adalah faktor utamanya. Struktur kimia, tingkat kristalinitas, dan polaritas polimer sangat mempengaruhi seberapa mudahnya uap air dapat berdifusi melaluinya. Lalu yang kedua itu ada ketebalan film. Semakin tebal suatu film, semakin jauh molekul uap air harus bergerak sehingga permeabilitasnya cenderung menurun. Yang ketiga itu ada temperatur. Peningkatan suhu umumnya akan meningkatkan energi kinetik molekul uap air sehingga mereka lebih mudah menembus material dan meningkatkan permeabilitas. Yang keempat itu ada kelembaban relatif atau RH, gradien. Perbedaan konsentrasi uap air antara dua sisi material akan mendorong laju transfer uap air. Semakin besar gradien RH, semakin tinggi laju permeabilitasnya. Lalu yang keempat itu adanya filter atau aditif. Penambahan bahan pengisi atau
aditif tertentu dapat mengubah struktur material dan mempengaruhi permeabilitasnya. Bisa meningkatkan atau menurunkannya tergantung jenis aditifnya. Yang kelima itu ada proses manufakturnya. Orientasi molekul selama proses pembuatan film, misalnya stretching, juga dapat mempengaruhi sifat barrier. Demikian presentasi singkat yang dapat saya sampaikan mengenai permeabilitas swap barrier pada film dan plastik. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi saudara yang menonton. Berikut saya akan simpulkan hasil dari presentasi sendiri. Secara keseluruhan itu, permeabilitas uap air adalah karakteristik yang krusial pada film dan plastik yang menggambarkan seberapa mudah uap air dapat melewati material tersebut. Pengukuran permeabilitas ini bertujuan untuk menjamin kualitas produk, menentukan umur simpan, serta mendukung pengembangan dan kontrol kualitas material pada kemasan. Fungsinya itu sangat vital sebagai barrier penghalang melindungi produk sensitif dari kelembapan. Berdasarkan tingkat permeabilitasnya, film dan plastik itu dapat dikelompokkan menjadi material yang bertinggi, barrier sedang, dan permeabel seperti PE. Ada pula beberapa faktor kuncinya yang mempengaruhi permeabilitas uap air itu meliputi jenis polimer, ketebalan film, temperatur, gradien, kelembaban relatif, adanya filler atau aditif, dan proses manufaktur. Dengan memahami faktor-faktor ini memungkinkan kita untuk memilih dan mendesain kemasan yang paling efektif untuk berbagai aplikasi produk. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.